Gimana Bu kabarnya? Ya baik. Panas banget ya Bu ya siang ini ya. Ibu, di kali kesempatan ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu ya. Nah, tujuan praobservasi kali ini kita sebelum melakukan observasi, harapannya Ibu lebih siap ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah, Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di kelas itu apa saja, Ibu? Baik, dalam pembelajaran yang akan datang ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama itu menjelaskan dengan tepat perilaku konsumen dalam bahasa yang lugas. Yang kedua itu mendeskripsikan ciri-ciri konsumen secara khusus dalam bahasa yang lugas juga. Dan yang ketiga, menginterpretasikan perilaku konsumen dengan baik. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang nanti akan dilakukan ya Bu ya. Kemudian area pengembangannya apa saja Ibu? Ya, jadi ada beberapa area pengembangan yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kolaborasi, itu dengan cara membentuk kelompok. Nanti mereka akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua itu ada kemandirian, gitu. Jadi harapannya mereka nanti bisa mencari referensi sumber bacaan dari berbagai sumber atau referensi untuk memecahkan studi kasus yang akan diberikan. Yang ketiga itu percaya diri juga penting. Jadi mereka akan belajar untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelompok yang lain, dan anggota kelompok yang lain ikut merespon dari presentasi tersebut. Jadi memberikan umpan balik juga ya Bu? Iya, betul, memberikan umpan balik untuk anggota kelompok yang lain. Jadi area pengembangannya yang pertama kolaborasi ya Bu ya, nanti akan dibentuk kelompok, kemudian kemandirian, nanti mereka akan menyelesaikan studi kasus yang diberikan, kemudian percaya diri dengan melakukan presentasi di depan, dan harapannya ada respon atau umpan balik dari peserta yang lain ya. Kemudian Ibu, kira-kira nanti strategi pembelajaran yang akan dilakukan di kelas apa saja Ibu? Baik. Untuk strategi itu rencananya materi yang akan saya ambil itu materi tentang perilaku konsumen. Jadi metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam hal ini adalah problem based learning. Jadi nanti di dalamnya ada pertanyaan pemantik yang akan saya lakukan gitu. Kemudian juga saya akan melakukan asesmen diagnostik awal gitu untuk pemetaan di awal, dan saya akan memberikan studi kasus kepada yang sebelum memberikan studi kasus saya akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Kemudian akan saya berikan studi kasus dan masing-masing kelompok tersebut untuk menyelesaikan studi kasus yang ada, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan mendapatkan umpan balik dari anggota kelompok yang lainnya. Jadi strateginya seperti itu ya Bu ya. Ada studi kasus dan materinya tentang perilaku konsumen menggunakan problem based learning. Nanti ada pertanyaan pemantik, asesmen diagnostik, kemudian dibagi kelompok, terus diberikan studi kasus, kemudian lakukan presentasi. Baik Ibu, kira-kira kapan ya Ibu ya nanti kita bisa bertemu pada saat observasi? Rencananya observasi akan saya lakukan di minggu depan, hari Kamis, jam ke-1 dan ke-2 di kelas 11 akuntansi. 11 akuntansi. Jadi jam pertama dan kedua gitu. Baik. Jadi nanti pelaksananya minggu depan di kelas 11 akuntansi jam pertama dan kedua ya Bu ya. Baik, kiranya itu aja Ibu. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar, area pengembangannya juga sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah disiapkan meja pembelajarannya. Terima kasih semuanya sudah menyiapkan meja pembelajarannya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu dari perancaran pembelajaran kita hari ini. Silakan Daniel untuk pimpin doa terlebih dahulu. Let's do pray together. Bismillahirrahmanirrahim.
Tidak hadir? Hadir. Fadil kenapa? Hadir. Selain Fadil? Tidak ada. Jadi Fadil sakit. Sudah ada yang menjenguk Fadil? Belum. Berapa hari Fadil sakit? 2 hari. Ya, saat ini memang cuaca sedang tidak menentu ya. Cuacanya sedang panas sekali. Ini merupakan perayaan cuaca. Untuk selanjutnya seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak diminta untuk berdiri. Indonesia tanah airku. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, di sini sama-sama kita sebelumnya telah melakukan kesepakatan kelas di pertemuan-pertemuan yang berikutnya, ya. Jadi kesepakatan kelas kita adalah yang pertama apa? Datang tepat waktu. Ya. Jadi alhamdulillah semuanya datang tepat waktu kecuali yang memang tidak hadir pada hari ini. Dipertahankan, ini adalah langkah awal untuk kedepannya kalian bisa lebih disiplin lagi. Jadi datang tepat waktu ini merupakan fondasi awal kalian ke depan bisa menjadi manusia-manusia yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap diri kalian. Dan kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas itu merupakan tanggung jawab kita semua, ya. Jadi di sini di kelas ini merupakan tempat kita untuk belajar, di mana namanya kebersihan kelas itu berpengaruh penting terhadap proses pembelajaran. Kondisi kelas kalian kotor, kalian nyaman tidak belajar? Apa yang harus dilakukan? Kita harus mengecek apakah kondisi lingkungan kelas kita sudah bersih atau belum. Coba silakan dicek di kanan kiri atau di lacinya, kira-kira ada sampah atau tidak. Ada? Yang ada sampah boleh silakan sampah. Ya, breaking dulu biar semangat yuk. Oke. Ya, silakan semuanya kita berdiri. Berdirinya atau belum? Ya. Pertemuan minggu lalu adalah mengenai perkembangan pemasaran. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangan pemasaran? Ayo, coba lihat. Perkembangan pemasaran adalah bagaimana cara perusahaan meningkatkan promosinya untuk menjual barang ke konsumen. Oke, sudah cukup paham tentang materi-materi kita minggu lalu, ya. Baiklah, untuk sekarang berarti kita akan memulai materi kita yang baru. Sebelum kita memulai materi yang baru, ini ada beberapa yang akan disampaikan mengenai tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik, jadi kalian siswa ya, dapat menjelaskan dengan tepat perilaku konsumen dengan bahasa yang lugas. Baik. Oke. Baik, ini adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ibu ingin mengetahui asesmen awalnya, kan? Ibu akan ingin mengetahui apakah kalian memahami materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ibu sudah membuat asesmen awal untuk kalian, yang mana asesmennya itu Ibu kirimkan melalui Google Form. Ibu buat melalui Google Form dan kirimkan ke grup kelas. Silakan dibuka handphonenya masing-masing. Awal ini Ibu ingin tahu apakah kalian memahami atau tidak pembelajaran. Setidaknya ya, semua informasi itu diakses dengan baik
Sudah habis? Selesai semua? Oke, langsung di kirim lagi kan itu. Nah, setelah dari asesmen kita akan mulai, ini adalah mulai masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi ini adalah, coba perhatikan gambar. Kalian semua bisa memperhatikan gambar yang ada di. Coba perhatikan gambar. Kalian semua bisa memperhatikan gambar yang ada di slide. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah menjadi konsumen? Kalian adalah konsumen semuanya, ya, akan membeli. Kemudian juga, apakah alasan konsumen ini melakukan transaksi pembelian? Kalian biasanya setelah tadi sedikit tentang perilaku konsumen yang sudah Ibu tanyakan, kira-kira setidaknya sudah ada gambaran apa yang kalian ketahui tentang perilaku konsumen. Mari kita simak video-video di bawah ini, ya. Ada 3 video, kita kapan lagi punya tas sama sepatu bagus? Beruntung sekali aku. Mama, uang jajan kakak ditambahin dong, Mak. Mama, tas aku udah rusak nih. Aku mau yang baru. Aduh, video sudah Ibu putarkan tadi. Kalian termasuk tipe konsumen yang mana nih? Pasti yang suka diskonan? Jelas ya, pasti. Kemudian ada juga yang suka menawar. Siapa yang suka menawar di sini? Ya, pasti ibu-ibu atau cewek-cewek ini kalau beli itu pasti nawar. Langsung beli, waduh, luar biasa ya. Oke, jadi dari 2 video itu Ibu harap kalian sudah ada gambaran-gambaran tentang pelajaran-pelajaran matematika yang Ibu bahas pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan kita membentuk kelompok, ya. Jadi Ibu akan membentuk kelompok dari kalian semua. Jika ketemu 5 sudah pas, silahkan yang do berkumpul dengan yang do, re dengan re, mi dengan mi, fa dengan fa. Do silahkan masuk ke sini di kelompok. Ya, KPD-nya akan bekerja peserta didik yang akan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian, ya. Ini silahkan dikerjakan. Petunjuknya adalah ini LKPD ini ditulis nama kelompoknya. Kalau yang berarti kelompok 1, untuk dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian kalian amati. Di sini ada 4 gambar, ya. Kalian amati satu persatu, sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di bawah. Untuk mengerjakan, nanti kalian bisa kerjakan di gambar. Nah, setelah ini nanti hasil diskusinya akan kita presentasikan bersama. Oke, siap semuanya? Kita kasih waktu untuk kalian mengerjakan secara kelompok 15 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Nah, diamati di gambar-gambarnya. Nah, ini kan sudah ada gambar. Ya. Menginput hasil diskusi ke Canva. Ya, ditulis di sini ya. Nanti setelah hasil ini sudah dikembali dikerjakan di Canva. Iya, ini diamati dulu. Sudah dikirimkan ke Ibu, tapi sebelum kita presentasi ini biar kita refresh lagi seperti tadi ya, kita kayaknya exhibiting dulu ya sambil presentasi, sambil kalian ganjil genap kita ini untuk presentasi dari kelompok
hasil lembar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Selaku saya MC Alia Sarita dengan teman saya Saya Kiki Zakia. saya Zafira Noveladea. Kami akan mempresentasikan lembar kerja kami kepada kalian. Yang tadi dibagikan ya. Oke. Teman-teman, tolong dibuka lembar kerjanya. Gambar 1. Analisis yang kami dapat adalah yaitu seorang perempuan yang sedang membeli perhiasan. Tergantung dari tujuan pembeliannya. Ada yang suka perhiasan, suka dengan peralatan rumah, atau dengan diskon-diskon. Lalu Hasil dari LKPD. Terima kasih kelompok 1 sudah tampil. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi yang kedua. Ya, presentasi kedua ini akan disampaikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian, kita teman bisa. Badayan, izinkan saya menyampaikan diskusi dari kami. Pertanyaan yang pertama, cermati dan analisa apa yang terjadi pada gambar. Yang pertama, gambar. Baik, akan saya. Baik, di sini kami membuka tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Oke. Menurut kelompok kalian, apa solusi untuk gambar keempat? Perhatikan gambar RKPD yang keempat. Izin menjawab. Harusnya konsumen memahami prioritas terlebih dahulu, yaitu kebutuhan bukan keinginan. Oke, terima kasih. Terkait dengan pemaparan dari kelompok 2 ini luar biasa sekali ya. Ibu perhatikan banyak sekali hal-hal yang bisa kita simak di sini terkait dengan tadi sesuai dengan LKPD ya, kasusnya itu wanita yang sedang membeli perhiasan, kemudian laki-laki dan perempuan yang sedang membeli produk. Kenapa memilih laki-laki dan perempuan? Tadi kalau yang kelompok pertama suami istri. Apa kalian tahu itu suami istri? Aku bukan. Nggak tahu ya. Kemudian ada pembeli yang sedang berburu diskon, ya. Kemudian di mana-mana yang namanya swalayan ataupun toko atau apapun dia mengadakan diskon besar-besaran pasti akan meningkatkan banyak konsumen, karena konsumen di Indonesia itu biasanya sangat senang sekali dengan diskon ya. Yang biasanya beli 100.000, usahanya mau maju, usahanya mau lancar, mau laris, biasanya ada trik-trik marketingnya, yaitu dengan cara memberikan diskon kepada konsumen. Boleh ditutup untuk presentasi kali ini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai pembaca kesimpulan siapa, ini teamworknya bagus sekali. Presentasi kita kali ini cukup hidup ya, karena ada umpan balik, ada saling merespon dari pertanyaan, jawaban, yang lain menyimak ya. Seperti inilah harusnya proses diskusi dilaksanakan ya. Dari kalian mulai diskusi, sudah kerjasama tim dengan baik, ada yang mengerjakan, kemudian ada yang mencatat, ada yang mencari kanva, mengumpulkan, kemudian juga di presentasi ada bagian yang menjadi moderator, kemudian ada yang bagian menjelaskan, menyaji ya, ada yang menjawab dan sebagainya. Ini teamwork yang bagus sekali. Jadi sebenarnya dari proses-proses yang seperti ini nantinya akan berguna untuk kalian ke depannya ya. Untuk saat ini mungkin lingkupnya hanya kelas ya, tapi di kehidupan kalian yang akan datang, kalian akan terjun
masyarakat, kalian akan lebih berkembang lagi, bisa bekerja sama dengan masyarakat, ya, bisa lebih paham bagaimana bekerja sama dengan baik, memahami karakter satu sama lain dan lain sebagainya. Ya, dari pembahasan kita pada kali ini, bagaimana mengenai materi perilaku konsumen ini? Apakah kalian sudah cukup paham atau sudah paham sekali? Ya, terima kasih. Berarti respon-respon baik, respon-respon positif dari kalian ini luar biasa. Kalian bisa menangkap sinyal-sinyal dengan baik, menangkap materi-materi dengan baik dengan beberapa KPD yang sudah kalian kerjakan, kemudian asesmen-asesmen yang sudah dilakukan. Kalian sudah sedikit banyak mengetahui tentang perilaku. Ya, terkait dengan perilaku konsumen tadi, dari beberapa presentasi sebenarnya cukup menarik ya, intinya semuanya hampir sama. Dari untuk pembelajaran kita hari ini sudah dilakukan dengan baik, kerja bagus semuanya, bisa tepuk tangan kita semua. Ya, jadi kerjasama kelompok. Oke, dari beberapa materi yang sudah kita bahas, beberapa tugas-tugas yang sudah dikerjakan, kita akan melakukan asesmen akhir. Ya, kalau tadi ada asesmen awal, dan kita bukan ini ada asesmen akhir. Jadi bagaimana kalian menangkap materi-materi hari ini dengan baik, kita lihat dari asesmen akhir ini. Ibu sudah membuatkan tesis, ya. Asesmen akhir ini ibu gunakan tesis yang sudah ibu kirim ke WA group. Silahkan kalian masing-masing, ya. Untuk asesmen akhir kali ini ibu kasih waktu 10 menit, boleh dikerjakan dari sekarang. Ya, gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu, mau atau tidak? Kalian kalau sudah mau ice breaking dulu ya. Gimana kalau kita ice breaking dulunya tekan, sakit, sikut, sikat. Jadi dua orang, pulpennya satu di depan. Ya, dua orang nanti siapa yang lebih dahulu mengambil pena yang ada di depan kalian? Oke, kalian semua. Dua orang satu pena, dua orang satu. Sakit? Sikut? Berkelanjutan ke depan, kalian bisa lebih tangkas, bisa lebih pandai dalam menangkap materi. Jadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru, para guru yang memberikan materi itu dapat terserap dengan baik. Oke, kita sekali lagi untuk lebih fresh lagi ya, biar lebih ceria lagi. Ya. Sakit? Sakit. Sikut? Sakit? Capek? Oke, dari pembelajaran kita hari ini, ibu pengen tahu, ibu tahu bagaimana respon kalian, refleksinya terhadap pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi nanti akan ibu tanya ke kalian
konsumen. Kalau Kiki gimana Kiki untuk referensi? Oh asik sekali Kiki, antusias sekali tadi rebutan pulpen dapat cepet ya Ki ya, Masya Allah. Untuk Zafira gimana sih? Asik ya, terus asik, waduh apalagi nih, menurut kalian gimana? Oh bikin semangat, waduh ini sudah pembelajaran sudah mau berakhir tapi masih tetap semangat dari awal sampai akhir, dia luar biasa semangatnya. Jadi gimana Media? Pembelajaran kita hari ini seru ya, Masya Allah. Jadi materi-materi yang dipelajari sudah tertangkap dengan baik, respon kalian pun baik terhadap materi ini. Pina gimana Pin? Seru dan menyenangkan. Waduh, udah seru menyenangkan nih. Waduh, luar biasa. Berarti 100 yang dapatnya. Kemudian Daniel. Waduh, gimana nih? Happy. Oh, happy. Waduh, terlihat nih dari raut kalian terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap semoga positif vibes pada kali ini ya. Positif kita untuk pembelajaran hari ini yang semangat, yang seru, yang menyenangkan ini bisa terus kita kembangkan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Sehingga materi-materi dan juga ilmu yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran berikutnya bisa direspon dan juga ditangkap dengan baik. Harapannya pengetahuan kalian tentang mata pelajaran Ibu bisa dicerna dan juga diimplementasikan dengan baik di kehidupan yang sekarang. Kalian semuanya keren dan luar biasa ya. Kemudian untuk selanjutnya kita mau berpisah ya, kita mau mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat bertemu lagi di pertemuan kita ke depan. Jaga kesehatan, jaga diri kalian baik-baik. Ya, jangan sampai seperti yang sekarang sudah berangkat, kalian itu harus jaga kesehatan dan jaga imunitas tubuh. Ya, tetap semangat. Ya, Ibu akhiri untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dewi Cahaya Ningrum, calon guru penggerak angkatan ke-11. Di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dalam modul 2.3 bersama rekan sejawat saya, Ibu Senja Sulfiati SPD, yang akan didampingi oleh pengajar praktik kita kali ini adalah Ibu Dian Handayani ST. Nah, baiklah, kali ini kita mulai saja Ibu ya, coaching kita hari ini. Baik Bu Dewi. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan observasi di kelas, dan sebelumnya juga kita sudah ke observasi, kemudian kita melakukan observasi, dan kali ini kita akan pasca observasi ya Ibu ya. Nah, langsung saja Ibu, di sini saya akan merefleksikan tentang kegiatan observasi yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika sedang melakukan kegiatan observasi? Oke. Yang saya rasakan pada saat observasi kemarin tentunya merasa lebih percaya diri ya Bu ya, karena sebelumnya sudah diobservasi oleh sebelumnya sudah ada kegiatan pra-observasi oleh Bu Dewi, sehingga saya lebih percaya diri dan merasa lebih siap, dan itu sangat membantu saya ketika pelaksanaan observasi. Gitu. Jadi lebih lega ya Bu ya? Iya, lebih siap juga, lebih percaya diri. Betul. Nah. Jadi ketika observasi Ibu ada area pengembangan yang ketika praobservasi kita bicarakan. Apakah pada saat observasi itu area pengembangan Ibu itu sudah Ibu lakukan atau seperti apa Ibu? Baik, untuk area pengembangan sesuai dengan kegiatan kita praobservasi kemarin itu sudah terlaksana semua Bu Dewi, mulai dari kreativitas anak itu muncul ketika mereka melakukan presentasi, mereka menggunakan Canva gitu untuk media presentasi mereka. Terus ada kolaborasi di dalamnya, ada kerjasama antar
tim atau anggota kelompok di dalamnya. Kemudian ada kemandirian, mereka memiliki tanggung jawab untuk mencari sumber belajar selain buku yang ada melalui buku digital. Kemudian ada di sana juga kreativitas, kemandirian, terus kolaborasi. Satunya kemarin apa ya Bu Dewi? Lupa saya. Kolaborasi, kreativitas, kemandirian, itu. Itu semuanya sudah terlaksana. Jadi itu semua sudah dapat terlaksana. Iya. Karena sebelumnya memang sudah kita siapkan ya Bu ya, untuk area pengembangan. Kemudian Ibu, apakah ketika sedang melakukan observasi terjadi kendala-kendala atau hambatan yang mungkin bisa mengganggu kelancaran observasi? Pertama, kendala yang saya alami adalah kendala teknis Bu, terutama ketika berhubungan dengan sinyal. Jadi anak-anak sedikit terhambat ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan IT seperti penggunaan kuisis, terus buku digital. Mereka sedikit terhambat untuk menggunakan itu. Kemudian yang kedua juga hambatan yang saya alami, tidak semua anggota kelompok aktif di dalam kelompoknya, begitu. Nah, itulah yang terjadi kendala yang saya alami selama kegiatan observasi. Jadi yang pertama kendalanya itu sinyal ya Bu ya. Betul. Kemudian ada siswa-siswa yang tidak aktif. Nah, terhadap kendala-kendala itu kira-kira menurut Ibu nih bagaimana Bu untuk solusi ke depannya supaya tidak terjadi kendala seperti itu lagi? Ya, yang pertama untuk masalah kendala sinyal mungkin nanti saya koordinasikan dengan manajemen sekolah apa WiFi di sekolah ditambah dayanya atau bagaimana sehingga bisa memperlancar kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk siswa-siswa yang kurang aktif, kedepannya saya mungkin ketika membentuk kelompok tidak terlalu banyak anggota kelompoknya, sehingga nanti masing-masing anggota kelompok sudah memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri sehingga mereka bisa lebih aktif. Terkait dengan kendala tadi Bu, kan tadi ada solusinya sudah mungkin dengan pihak manajemen untuk masalah WiFi atau sinyalnya, kemudian untuk anak-anaknya pun juga. Kemudian untuk rencana ke depannya Ibu, kira-kira bagaimana rencana Ibu selanjutnya? Baik, dengan adanya observasi ini menjadi evaluasi tersendiri bagi saya. Harapan saya dalam waktu dekat, mungkin pembelajaran berikutnya, ya saya sudah bisa untuk lebih optimal atau lebih maksimal lagi sehingga pembelajaran bisa berjalan lebih baik. Kira-kira kapan itu rencananya Ibu bisa dilaksanakan supaya untuk memperbaiki hal-hal yang tadi terkendala? Kalau harapan saya minggu depan pembelajaran berikutnya sudah bisa diperbaiki. Minggu depan ya Bu ya? Betul. Jadi pada pertemuan berikutnya ya Bu ya? Betul, pada kemudian, pertemuan berikutnya. Komitmen apa nih kira-kira yang supaya hal ini akan terlaksana jadi berkesinambungan terus gitu? Ya tentunya selain saya mempersiapkan perangkat pembelajaran sebagai pedoman saya dalam mengajar di kelas, tentunya saya juga harus mungkin lebih aktif dan kreatif sebagai guru untuk membangun minat belajar anak ke depannya, begitu mungkin mereka akan lebih saya dalam hal ini sebagai fasilitator gitu, mereka akan saya gali terus sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan atau keterampilan yang mereka miliki sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik Ibu, tadi luar biasa sekali ya. Jadi komitmennya mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Nah, kiranya cukup sekian Ibu refleksi dari pasca observasi kali ini. Terima kasih juga Ibu Dian yang sudah hadir mendampingi pada kegiatan pasca observasi ini. Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Dian.